Selama 3 tahun terakhir, 3 murid SD Teladan meninggal dengan cara mengenaskan. 1 tenggelam di sumur belakang sekolah, 1 tewas tertabrak mobil yang tak dikenal, dan 1 lagi ditemukan menggantung di gudang olahraga. Semua kematian itu dianggap kecelakaan, tapi kakek Mijan tahu ada sesuatu yang lebih mengerikan. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi ketika lonceng SD Teladan mulai berdentang. Anak-anak berlarian masuk ke kelas, sebagian masih sempat membeli jajan di depan gerbang. Di antara hiruk-pikuk itu, terlihat seorang kakek tua sedang menyapu halaman dengan pelan tapi teratur. Bajunya lusuh, tapi selalu bersih. Itulah kakek Mijan, penjaga sekolah yang sudah bekerja di sana sejak puluhan tahun lalu. Setiap orang di sekolah mengenalnya. Anak-anak sering memanggilnya Mbah atau Kek Mijan. Ia selalu tersenyum kalau disapa, meski jarang banyak bicara. Orangnya sederhana, makan pun hanya dari hasil kebun kecil di belakang rumah penjaga yang berdempetan dengan gudang peralatan sekolah. Sejak dulu, kakek Mijan sudah seperti bagian dari sekolah itu. Ia tahu setiap sudut, tahu mana pintu yang suka macet, mana lampu yang harus diganti, bahkan tahu nama hampir semua murid. Tapi belakangan ini, sekolah yang dulu terasa ramai dan penuh tawa mulai terasa berbeda. 3 tahun terakhir, suasana SD Teladan berubah drastis. Awalnya semua mengira hanya kebetulan, tapi semakin lama, perasaan aneh itu makin kuat. 3 murid meninggal, 1 setiap tahun. Ardi, anak kelas 5, ditemukan tewas di sumur belakang sekolah. Danu, murid berprestasi yang dikenal baik, tertabrak mobil di depan gerbang sekolah tanpa ada saksi yang jelas. Lalu Nisa, siswi ceria yang disukai teman-temannya, ditemukan tergantung di gudang olahraga. Warga menganggap semua itu musibah, tapi bagi kakek Mijan, semuanya terasa janggal. Ia merasa setiap kali ada murid meninggal, sekolah justru makin maju. Gedung baru dibangun, bantuan dana datang tanpa henti. Bahkan sekolah itu mulai dikenal sampai ke kabupaten. Rezeki dari mana ya? Tiba-tiba sekolah ini bisa semaju ini? Gumamnya suatu sore saat melihat truk membawa bahan bangunan. Kakek Mijan memang tidak banyak bicara, tapi matanya tajam memperhatikan sekitar. Ia tahu Pak Handoyo, kepala sekolah baru yang menjabat sejak 5 tahun lalu, orangnya ambisius. Sejak awal, Pak Handoyo sering bicara soal target, prestasi, dan bantuan dari luar. Tapi ada sesuatu yang selalu membuat kakek Mijan tak tenang setiap kali melihat pria itu. Tatapan matanya dingin, seperti menyimpan sesuatu. Malam hari, setelah semua guru dan murid pulang, kakek Mijan biasa keliling sekolah sebelum tidur. Ia memastikan pintu terkunci dan lampu dimatikan. Tapi sejak Nisa meninggal, malam-malamnya tidak pernah sunyi lagi. Pernah suatu malam, sekitar jam 11, saat ia sedang menutup gerbang belakang, terdengar suara langkah kaki kecil berlari di lorong kelas. Suara sendal murid, cepat dan ringan. Kakek Mijan menengok ke arah lorong. Tak ada siapa-siapa, hanya bayangan lampu yang bergetar di dinding. Siapa di situ? Tanyanya sambil menyorotkan senter. Tak ada jawaban. Tapi suara tawa kecil terdengar pelan, seperti anak-anak sedang bermain petak umpet. Bulu kudutnya berdiri. Ia berjalan pelan ke arah sumber suara. Di ujung lorong, ia melihat pintu ruang kepala sekolah sedikit terbuka. Dari dalam, tercium bau kemenyan yang menyengat. Kakek Mijan mengintip sedikit. Di atas meja, terlihat mangkuk kecil berisi abu dan bunga 7 rupa. Lampu ruangan redup, tapi tak ada orang di sana. Ia buru-buru menutup pintu dan melangkah cepat kembali ke rumahnya. Malam itu ia sulit tidur. Hatinya gelisah, pikirannya campur aduk. Ia tahu ada yang tidak beres di sekolah itu. Keesokan paginya, ia mencoba menanyakan secara halus karena Pak Handoyo. "Pak, maaf, tadi malam saya lihat ada mangkuk bunga di ruang Bapak. Ada acara apa ya?"
Oh, itu cuma buat tolak bala, kek. Sekolah ini kan sering kena musibah, biar nggak ada kejadian aneh lagi. Nada suaranya tenang, tapi matanya tajam menatap kakek Mijan. Kakek nggak usah mikir macam-macam, fokus aja bersihin sekolah ya. Kakek Mijan mengangguk pelan. Ia tidak berani membantah, tapi dalam hatinya, firasat buruk makin kuat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Murid-murid belajar, guru mengajar, dan kakek Mijan melakukan tugasnya. Tapi malam-malam selalu terasa aneh. Kadang lampu kelas menyala sendiri, kadang suara kursi terseret dari dalam ruang guru. Suatu malam, saat sedang menyalakan rokok di depan gudang, kakek Mijan melihat bayangan anak kecil berdiri di dekat sumur belakang. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menutupi wajah. Ketika kakek Mijan mendekat sambil membawa senter, sosok itu hilang begitu saja. Senter di tangannya bergetar. Ia tahu siapa anak itu. Bentuk tubuhnya mirip Ardi, murid pertama yang meninggal 3 tahun lalu. Sejak kejadian itu, kakek Mijan mulai berdoa setiap malam. Ia mengambil air wudhu sebelum tidur dan menaruh Al-Quran kecil di dekat bantal. Ia bukan orang yang ahli agama, tapi ia percaya hanya doa yang bisa melindunginya. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Kadang ia mendengar suara orang memanggil namanya dari arah ruang kepala sekolah. Kek Mijan. Suara itu lembut, seperti suara anak kecil. Tapi ketika dilihat, ruang itu kosong dan gelap. Suatu malam, sekitar jam 12, ia mendengar suara berat seperti orang dewasa berbicara pelan. Ia mendekat ke arah ruang kepala sekolah. Dari balik pintu, terdengar suara Pak Handoyo. Tahun ini harus lebih banyak, biar sekolah makin besar. Suara lain menjawab, tapi terdengar serak dan aneh, seperti bukan manusia. Kakek Mijan menahan nafas. Ia berdiri di belakang pintu, berusaha tidak bersuara. Dari celah pintu, ia melihat Pak Handoyo duduk bersila di lantai dengan lilin merah menyala dan kain hitam terbentang. Di depannya ada foto-foto murid yang ditempel di papan kayu. Kakek Mijan hampir berteriak, tapi ia menutup mulutnya rapat-rapat. Ia mundur perlahan dan berlari ke rumah kecilnya tanpa menoleh ke belakang. Malam itu ia tak tidur sama sekali. Pagi harinya wajahnya pucat. Ia tidak berani cerita pada siapapun, takut dianggap gila. Tapi sejak malam itu, ia bertekad satu hal. Ia harus mencari tahu kebenarannya. Ia mulai memperhatikan siapa murid yang sering dipanggil ke ruang kepala sekolah. Siapa yang sering diperhatikan Pak Handoyo. Ia mencatat nama-nama itu diam-diam. Dari pengamatannya, ada satu murid yang belakangan sering dipanggil ke ruang kepala sekolah. Rara, siswi kelas 6 yang pintar dan sopan. Setiap kali Rara keluar dari ruang kepala sekolah, wajahnya tampak pucat, seperti ketakutan. Suatu sore, kakek Mijan menghampirinya dengan hati-hati. Rara, kenapa? Bapak Handoyo marahin kamu ya? Enggak, kek. Cuma bapak sering tanya soal sumur belakang. Katanya kalau lewat situ harus bilang, permisi. Aku nggak ngerti maksudnya. Kakek Mijan hanya mengangguk, tapi dalam hatinya firasatnya makin kuat. Ia tahu anak itu mungkin akan jadi korban berikutnya. Malam itu, sambil menatap sekolah dari jendela rumah kecilnya, kakek Mijan berbisik belan. Kalau benar ada yang jahat di tempat ini, saya nggak akan diam. Anak-anak nggak pantas jadi tumbal apapun. Angin malam berhembus pelan membawa suara samar tawa anak-anak dari kejauhan. Tapi kali ini kakek Mijan tidak lagi takut. Ia tahu waktunya akan datang saat ia harus melawan apapun yang bersembunyi di balik nama besar SD Teladan. Pagi itu, udara di SD Teladan terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menempel di daun mangga di halaman sekolah ketika kakek Mijan keluar dari rumah kecilnya membawa sapu lidi. Ia sudah terbiasa datang paling awal sebelum siapapun, bahkan sebelum guru-guru. Tapi pagi itu, langkahnya terhenti di depan ruang kepala sekolah. Dari balik kaca, ia melihat Pak Handoyo berdiri membungkuk menabur bunga 7 rupa di lantai. Di tangannya ada mangkuk kecil berisi cairan merah. Awalnya kakek Mijan mengira itu air sirih, tapi ketika Pak Handoyo menuangkannya ke lantai, tercium bau amis yang kuat, seperti bau darah segar. Kakek Mijan menelan ludah.
Pak, ngapain pagi-pagi begini? Tanyanya pelan, mencoba terdengar sopan. Pak Handoyo menoleh cepat, tatapannya tajam seperti orang yang baru ketahuan berbuat salah. Kamu urus aja sapumu, kek. Ini bukan urusanmu, katanya dingin tanpa senyum. Kakek Mijan memundur pelan, tapi dadanya terasa sesak. Ia tahu betul, tidak ada orang waras yang menabur bunga dan darah ayam di dalam ruang kerja, apalagi di sekolah. Hari itu, suasana terasa aneh. Murid-murid tampak lesu, beberapa mengeluh pusing dan mual. Seorang guru bahkan sempat pingsan di ruang guru saat jam istirahat. Katanya, tiba-tiba saja dadanya terasa berat, seperti ditekan sesuatu. Saat jam pelajaran selesai, kakek Mijan mendengar dua guru berbicara pelan di depan kantor. Bu Rini tadi pingsan lagi loh, katanya mimpi aneh semalam, ada anak kecil berdiri di depan rumahnya. Ah, masa sih? Aku juga semalam mimpi ada suara anak kecil nyanyi-nyanyi. Kakek Mijan berhenti menyapu dan pura-pura tidak mendengar. Tapi setiap kata mereka membuat punggungnya merinding. Ia tahu itu bukan sekedar mimpi. Menjelang sore, langit mendung. Angin bertiup kencang membuat dedaunan berputar di halaman sekolah. Murid-murid berlarian pulang lebih cepat. Ketika kakek Mijan menutup gerbang, ia melihat sesuatu di jendela ruang kepala sekolah. Bayangan seseorang berdiri diam, padahal ia tahu Pak Handoyo sudah pulang. Bayangan itu tinggi dan kurus, tapi bentuknya aneh, seperti tidak sepenuhnya manusia. Malamnya, kakek Mijan tidak langsung tidur. Ia duduk di depan rumah kecilnya sambil menatap halaman sekolah yang gelap. Angin malam membawa suara-suara aneh. Kadang seperti suara tawa kecil, kadang seperti langkah kaki berlari. Ia mengambil senter dan masuk pelan ke dalam area sekolah. Semua pintu kelas sudah terkunci, tapi dari arah lorong kelas 3, ia melihat sesuatu bergerak cepat. Ia menyorotkan senter, sekilas terlihat anak kecil berlari tanpa alas kaki, bajunya basah, wajahnya pucat seperti habis direndam air. Kakek Mijan memanggil, "Hei, siapa itu? Malam-malam begini kok di sekolah?" Anak itu berhenti sebentar, lalu menatapnya dengan mata kosong. Wajahnya samar dalam cahaya senter. Sebelum kakek Mijan sempat mendekat, sosok itu menghilang. Yang tersisa hanya jejak kaki kecil berlumpur di lantai. Tangan kakek Mijan gemetar. Ia mematikan senter dan mundur perlahan. Jejak kaki itu berakhir tepat di depan pintu ruang kepala sekolah, dan di situ ada setetes darah segar menetes di lantai. Pagi harinya, ia mencoba memberanikan diri masuk ke ruang kepala sekolah. Ruangan itu kosong, tapi di pojok meja ada bekas abu bunga kering dan ceceran darah kering. Ia membersihkannya diam-diam, takut ada guru lain yang melihat. Saat sedang mengepel lantai, tiba-tiba pintu terbuka. Pak Handoyo berdiri di sana dengan wajah dingin. "Kamu ngapain bersihin ruangan saya?" Suaranya pelan tapi tajam. Kakek Mijan menunduk. "Maaf Pak, saya cuma nyapu, soalnya banyak kotoran." Pak Handoyo mendekat, menatapnya dari dekat. "Kalau kamu masih ikut campur, saya bisa cari penjaga baru. Ngerti kan?" Kakek Mijan hanya mengangguk. Tapi sejak hari itu, ia mulai menyadari kalau dirinya diawasi. Kadang Pak Handoyo muncul tiba-tiba di belakangnya tanpa suara, hanya untuk memastikan apa yang dikerjakannya. Hari-hari berikutnya makin aneh. Lampu di ruang guru sering padam sendiri. Di papan tulis, kadang muncul tulisan samar seperti coretan anak-anak, padahal kelas kosong. Tulisan itu selalu sama, "Bapak jahat." Guru-guru mengira itu ulah murid nakal, tapi kakek Mijan tahu, tidak mungkin. Tulisan itu muncul di papan kelas yang kuncinya hanya dipegang oleh guru. Suatu malam, ketika hujan deras, kakek Mijan mendengar suara seseorang menangis dari arah sumur belakang sekolah. Ia menyalakan senter dan berlari ke sana. Di dekat sumur, ia melihat sosok anak kecil duduk jongkok sambil menangis pelan. "Dek, kamu kenapa? Pulang gih, udah malam," katanya mendekat. Anak itu tidak menjawab. Rambutnya panjang menutupi wajah. Begitu kakek Mijan berlutut di depannya, sosok itu mendongak dan wajahnya bukan wajah manusia, melainkan wajah pucat dengan mata melotot dan mulut hitam penuh air. Kakek Mijan terjatuh ke belakang dan hampir terpeleset ke sumur. Sosok itu menatapnya sebentar, lalu lenyap di udara, meninggalkan bau anyir dan air yang menetes di bibir sumur. Setelah kejadian itu, kakek Mijan tak tahan lagi. Ia yakin
Arwah murid-murid yang sudah meninggal belum tenang. Mereka gentayangan di sekitar sekolah seolah meminta tolong. Malam berikutnya, ia membuka kotak kayu tua milik almarhum ayahnya. Di dalamnya ada kitab kecil berisi doa-doa dan ayat perlindungan. Ayahnya dulu seorang modin desa yang sering membantu orang kesurupan. Walaupun ia tak sekuat ayahnya, kakek Mijan masih ingat sebagian bacaannya. Ia mulai membaca doa itu setiap malam sambil menabur garam di sekitar sumur dan pintu kelas. Ia berharap arwah anak itu tenang dan tidak mengganggu lagi. Tapi, ketika ia melakukan itu, sesuatu mulai terjadi. Setiap kali ia membaca doa, angin berhembus kencang dan pintu kelas bergetar keras, seolah ada yang marah. Suatu malam, ia mendengar suara berat dari arah ruang kepala sekolah. "Berhenti! Ini bukan urusanmu, orang tua!" Suara itu dalam dan bergema, tidak mungkin suara manusia. Kakek Mijan tak gentar, ia terus membaca doa dengan suara lebih keras. Angin makin kencang, dedaunan berterbangan, dan dari balik jendela ruang kepala sekolah terlihat bayangan besar hitam bergerak cepat. Beberapa detik kemudian, semuanya hening. Angin berhenti, lampu-lampu kembali tenang, tapi dari dalam ruangan terdengar sesuatu jatuh, seperti buku berat yang terlempar. Ketika pagi datang, kakek Mijan mendapati jendela ruang kepala sekolah terbuka dan di atas meja terletak kitab hitam lusuh. Ia tidak tahu dari mana kitab itu berasal, tapi di sampul depannya tertulis huruf Jawa kuno yang tidak ia pahami. Ia menutupnya rapat dan menyimpannya di bawah meja penjaga. Ia tahu benda itu berbahaya. Hari-hari berikutnya murid-murid mulai sakit satu persatu. Ada yang panas tinggi, ada yang tiba-tiba kejang. Guru-guru sibuk membawa mereka ke puskesmas, tapi dokter bilang semua normal, tidak ada penyakit aneh. Setiap kali ada murid sakit, kakek Mijan memperhatikan satu hal. Pak Handoyo selalu tampak tenang dan justru tersenyum kecil, seolah apa yang terjadi adalah hal yang ia tunggu. Di malam keempat setelah kejadian itu, kakek Mijan bermimpi. Dalam mimpinya, 3 anak yang sudah meninggal berdiri di halaman sekolah dengan wajah pucat. Mereka berkata pelan, "Kakek, tolong kami, sebelum yang lain nyusul." Kakek Mijan terbangun dengan keringat dingin membasahi punggungnya. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap langit-langit rumah kecilnya. Ia tahu pesan itu bukan sekedar mimpi, itu peringatan. Dan malam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan diam lagi. Apapun yang terjadi, ia harus menghentikan kejahatan yang sedang berlangsung di SD Teladan meski nyawanya sendiri jadi taruhannya. Kabar tentang Rara pingsan di kelas membuat seluruh SD Teladan geger. Anak-anak berkerumun di depan ruang UKS. Beberapa guru terlihat panik dan suara tangisan kecil terdengar dari dalam ruangan. Rara, murid kelas 5 yang dikenal ceria dan pandai menyanyi, kini terbaring lemah dengan wajah pucat. "Dia tiba-tiba jatuh dari kursinya, Pak," jelas Bu Sinta, wali kelasnya, sambil menahan tangis. "Sebelum pingsan, katanya dia melihat teman-teman lamanya di jendela. Tapi yang dia sebut itu kan sudah meninggal semua." Guru-guru lain saling pandang. Tak ada yang berani bicara. Hanya kakek Minjan yang berdiri agak jauh di depan pintu UKS. Dari tempatnya berdiri, ia memperhatikan tubuh Rara yang menggigil meski ruangan itu hangat. Matanya berkaca-kaca, seperti melihat sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain. Siang itu, Rara mulai sadar, namun bukannya tenang, ia malah menjerit histeris. "Mereka manggil aku, kek. Mereka bilang mau main di sumur belakang," teriaknya sambil memeluk Bu Sinta. Suasana menjadi tegang. Pak Handoyo datang dengan wajah dingin. "Sudah, jangan bikin heboh. Anak ini cuma kecapean. Suruh orang tuanya jemput. Besok jangan dulu masuk sekolah." Nada suaranya datar, tapi matanya tajam ke arah kakek Minjan, seolah memperingatkan agar tidak ikut campur. Kakek Minjan mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, firasat buruk makin kuat. Ia tahu betul, ada yang mengincar nyawa anak itu. Sore harinya, setelah semua guru dan murid pulang, kakek Minjan memutuskan tetap di sekolah. Ia duduk di bangku panjang dekat taman kecil, menatap langit yang mulai gelap. Angin sore membawa bau aneh, seperti anyir darah bercampur bunga melati.
Ia berjalan mengelilingi halaman, menyapu dedaunan sambil mengamati sekeliling. Saat melewati ruang kepala sekolah, ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya berhenti. Dari celah pintu, terlihat cahaya redup berwarna merah. Ia mendekat, menunduk sedikit, dan mengintip. Pak Handoyo duduk bersila di tengah ruangan. Di depannya ada lilin merah, bunga 7 rupa, segelas air putih, dan foto Rara yang disematkan di atas kemenyan yang masih menyala. Di samping foto itu, ada potongan kecil kain putih bertuliskan nama Rara. Kakek Minjan menahan napas. Ya Allah, bisiknya lirih. Ia tahu ritual pesugihan sedang berlangsung. Pak Handoyo mulai bergumam, membacakan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti. Suaranya pelan tapi berat, seperti berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Lalu, tangannya mengambil ayam hitam yang diikat di pojok ruangan. Dengan cepat ia menggorok leher ayam itu, meneteskan darahnya ke dalam mangkuk kecil di depan foto Rara. Kakek Minjan hampir saja menjerit, tapi ia cepat-cepat menutup mulut. Ia mundur perlahan, lalu bersembunyi di balik tembok. Tubuhnya gemetar. Benar dugaanku, gumamnya pelan. Dia pakai anak-anak buat tumbal. Malam itu, kakek Minjan tak bisa tidur. Ia kembali ke rumah kecil di belakang sekolah, duduk di lantai sambil menyalakan lampu teplok. Ia membuka laci kayu tua dan mengeluarkan kitab kecil berdebu, peninggalan ayahnya yang dulu seorang modin. Ia membaca beberapa doa pelindung, mencoba menenangkan diri. Tapi belum lama, dari luar jendela terdengar suara langkah kaki kecil berlari di halaman. Ia mengintip. Di bawah sinar bulan, tampak 3 sosok anak kecil berlari-lari sambil tertawa pelan. Wajah mereka pucat, pakaian mereka basah dan kotor. Salah satu dari mereka menoleh ke arah rumah Kek Minjan. Wajahnya tampak seperti Ardi, murid pertama yang meninggal di sumur. Kek, jangan biarkan dia ambil lagi. Suaranya lirih tapi jelas. Seketika tubuh kakek Minjan lemas, ia hampir jatuh, tapi cepat-cepat membaca ayat kursi. Begitu bacaan selesai, sosok-sosok itu lenyap meninggalkan bekas lumpur di tanah yang basah. Keesokan harinya, suasana sekolah seolah tak terjadi apa-apa. Pak Handoyo tetap datang dengan pakaian rapi, menyapa guru dengan senyum palsu. Namun kakek Minjan memperhatikan gerak-geriknya dengan cermat. Siang itu, ketika Pak Handoyo keluar ke kantor kecamatan, kakek Minjan diam-diam masuk ke ruangannya. Ia mencari sesuatu yang bisa jadi bukti. Meja kerja Pak Handoyo terlihat rapi, tapi di bawah tumpukan berkas, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu dikunci, tapi kakek Minjan berhasil membukanya dengan penjepit besi. Di dalamnya ada beberapa benda aneh, potongan rambut anak, kain putih bertuliskan nama, dan kertas kuning berisi simbol-simbol aneh. Semua nama yang tertulis adalah murid yang sudah meninggal. Ardi, Danu, Nisa, dan satu nama baru, Rara. Tangannya bergetar hebat. Ia segera menutup kotak itu, lalu menaruhnya kembali. Aku harus cari cara buat nyelamatin anak itu. Gumamnya pelan. Malam harinya, kakek Minjan kembali berjaga. Ia duduk di dekat sumur belakang, tempat Ardi dulu ditemukan meninggal. Udara malam sangat dingin, dan suara jangkrik tiba-tiba hilang. Sunyi. Lalu muncul suara langkah kaki mendekat pelan-pelan. Dari kejauhan, terlihat sosok Pak Handoyo membawa ember dan lilin. Ia berhenti di depan sumur, menaburkan bunga, lalu mencelupkan tangannya ke dalam air sambil berbisik. Yang satu lagi, malam Jumat besok aku kasih gantinya. Kakek Minjan menahan marah, tapi ia tahu ia tak bisa sembarangan bertindak tanpa bukti dan waktu yang tepat. Ia mundur perlahan dan kembali ke rumah, menyiapkan doa-doa dan air yang sudah ia bacakan ayat suci. Ia berniat menghadang ritual itu sebelum korban jatuh lagi. Keesokan harinya, Rara tidak masuk sekolah.
Ibunya datang ke kantor membawa kabar kalau anaknya tiba-tiba demam tinggi dan terus mengigau, menyebut nama teman-temannya yang sudah meninggal. Pak Handolyo hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Biarkan saja istirahat, nanti juga sembuh. Tapi bagi kakek Minjan, waktu hampir habis. Malam Jumat tinggal 2 hari lagi. Ia mulai merasa ada sesuatu yang mengawasi dirinya. Saat ia menyapu halaman, tiba-tiba sapunya patah sendiri. Saat malam tiba, ia mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Ketika dibuka, tak ada siapa-siapa. Hanya selembar kertas di lantai bertuliskan, "Jangan ikut campur, kek. Ini bukan urusanmu." Tulisan itu dengan tinta merah seperti darah. Kakek Minjan memejamkan mata, menahan gemetar. Tapi bukannya mundur, ia justru semakin yakin bahwa ia harus bertindak. Kalau aku diam, Rara bakal jadi korban selanjutnya, ucapnya mantap. Ia menatap ke arah ruang kepala sekolah yang gelap dari kejauhan. Malam-malam berikutnya, ia bersiap karena pertarungan antara kebaikan dan keserakahan baru akan dimulai. Sejak malam ketika ia melihat sendiri Pak Handoyo melakukan ritual, kakek Mijan tidak bisa tenang. Ia tahu bahaya sudah dekat. Tapi ia juga sadar, melawan pesugihan bukan perkara mudah, apalagi jika pelakunya adalah kepala sekolah yang dihormati banyak orang. Keesokan paginya, ia memberanikan diri mendatangi balai desa. Di sana ada Pak Lurah dan beberapa guru SD teladan yang sedang rapat. Begitu melihat kakek Mijan datang dengan wajah tegang, mereka semua terdiam. "Pak Lurah," kata kakek Mijan sambil menunduk sopan, "saya mohon tolong dengarkan sebentar. Saya yakin 3 murid yang meninggal itu bukan kecelakaan. Ada hal gaib yang terjadi di sekolah." Semua orang saling pandang. Pak Lurah menghela nafas lalu menjawab dengan nada setengah kesal. "Kak Mijan, jangan ngomong aneh-aneh. Sekolah itu tempat belajar, bukan tempat setan. Lagian, Pak Handoyo orang baik, sudah banyak bantu sekolah." Guru lain ikut menimpali. "Betul itu, mungkin kakek cuma salah lihat. Udah tua, capek kerja malam, jadi kebanyakan mikir." Kakek Mijan terdiam. Ia menatap mereka satu persatu berharap ada yang percaya. Tapi yang ia dapat hanya senyum canggung dan tatapan tidak yakin. Ia akhirnya menghela nafas panjang dan pergi tanpa banyak bicara. Dalam hati ia berkata pelan, "Kalau mereka nggak percaya ya sudah, aku harus berbuat sendiri." Sore itu setelah semua murid pulang, kakek Mijan mengambil air dari sumur belakang sekolah. Ia membawa ember kecil dan selembar daun kelor. Ia duduk di depan rumahnya membaca doa-doa yang diajarkan almarhum ayahnya. Air itu ia tiup 3 kali, lalu ia bawa keliling sekolah. Di setiap sudut halaman, di dekat pintu kelas, dan di depan ruang kepala sekolah, ia percikan air doa itu sambil membaca ayat suci. Ia menulis huruf-huruf Arab di kertas kecil dan menempelkannya di atas kusen pintu ruang Pak Handoyo. "Bismillah, semoga yang jahat gak bisa lewat sini," gumamnya pelan. Saat ia menaburkan air terakhir di dekat gudang olahraga, tiba-tiba angin bertiup kencang dari arah barat. Pintu gudang terbuka sendiri dan terdengar suara seperti benda jatuh. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia hanya melihat sapu dan pel lantai tergeletak di tengah ruangan. Ia merinding. Tapi ia tahu, itu baru permulaan. Malam harinya, sekolah tampak lebih gelap dari biasanya. Lampu jalan di depan gerbang padam. Kakek Mijan duduk di pos penjaga sambil membawa lampu teplok dan tas kecil berisi daun kelor, garam dan air doa. Waktu menunjukkan pukul 11 malam ketika ia mulai mendengar sesuatu dari arah kelas 3. Suara tangisan anak kecil. Tangisnya lirih, seperti menahan sakit. Kakek Mijan berdiri dan berjalan perlahan ke arah suara itu. Pintu kelas 3 terbuka sedikit, padahal tadi ia yakin semua sudah terkunci. Di dalam ruangan terdengar suara langkah kaki kecil berlari-lari. "Anak-anak," panggilnya pelan, "kalian di dalam?" Tidak ada jawaban. Ia mendorong pintu perlahan dan tiba-tiba lampu di ruangan itu menyala sendiri. Meja-meja berantakan dan di papan tulis ada tulisan besar dari kapur putih.
Satu lagi, malam Jumat. Darahnya berdesir. Ia segera menyiram lantai dengan air doa sambil membaca ayat kursi. Tapi tiba-tiba, semua lampu padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Dari arah belakang terdengar suara berat yang bergema. "Kakek tua, urusannya bukan di sini." Suara itu seperti berasal dari dalam tanah. Kakek Mijan menoleh, dan di depan matanya muncul bayangan hitam besar, tinggi hampir menyentuh langit-langit kelas. Matanya merah, lidahnya panjang, dan badannya berasap seperti terbakar. Bayangan itu mendekat pelan. "Kau halangi tuanku, kau akan mati malam ini." Kakek Mijan mundur beberapa langkah, lalu menggenggam tas kecilnya erat-erat. Ia mengambil daun kelor dan mengibaskannya ke arah makhluk itu sambil membaca doa keras-keras. "Dengan izin Allah, enyahlah kau dari tempat ini." Suara makhluk itu menggeram keras, membuat kaca jendela bergetar. Bau amis menyengat memenuhi ruangan, seperti darah basi. Tapi kakek Mijan tidak berhenti. Ia terus membaca doa dengan lantang, suaranya gemetar tapi yakin. Beberapa menit kemudian, bayangan hitam itu mulai memudar. Angin dingin berhembus dari jendela dan daun pintu bergoyang keras, sebelum akhirnya makhluk itu lenyap, meninggalkan hawa dingin yang membuat nafas terasa berat. Kakek Mijan jatuh duduk di lantai. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menatap ruangan yang kini kosong lalu menghela nafas panjang. "Belum selesai," katanya lirih. "Selama Pak Handoyo belum berhenti, makhluk itu bakal datang lagi." Keesokan paginya, suasana sekolah kembali seperti biasa. Tapi beberapa guru heran melihat bekas air di lantai kelas 3. "Siapa yang nyiram air malam-malam? Lantai jadi lembab semua," keluh Bu Rini. Kakek Mijan hanya diam. Ia tahu menjelaskan pun tidak akan ada yang percaya. Tapi yang membuatnya khawatir, Pak Handoyo tampak lebih aneh dari biasanya. Matanya merah, wajahnya pucat, dan ia sering bicara sendiri di ruangannya. Siang itu kakek Mijan melihat Pak Handoyo duduk di ruang kepala sekolah menatap kosong ke arah jendela, sambil menggenggam sesuatu di tangannya. Dari celah pintu terlihat kain putih dengan tulisan nama Rara yang mulai memudar. Malam Jumat tinggal sehari lagi. Itu berarti waktu kakek Mijan semakin sempit untuk menghentikan ritual selanjutnya. Malam pun tiba lagi. Kali ini gangguan lebih parah dari sebelumnya. Pintu-pintu kelas terbuka dan menutup sendiri. Suara anak-anak tertawa dan berlarian di lorong terdengar jelas, padahal sekolah sudah kosong. Kakek Mijan kembali ke ruang kepala sekolah, membawa air doa yang baru ia bacakan. Tapi begitu sampai di depan pintu, ia melihat tulisan yang ia tempel malam itu sudah terbakar sebagian, seperti disiram api dari dalam. Ia berlutut di depan pintu, membaca doa perlindungan dengan suara gemetar. Dari dalam ruangan terdengar suara orang tertawa pelan, suara Pak Handoyo. Tapi tertawanya berbeda, berat dan bergema. Kakek Mijan memegang gagang pintu. Pintu itu panas seperti bara. Ia tahu ada sesuatu yang sedang berlangsung di dalam. Tapi ia tidak bisa asal masuk. Ia menunggu sampai suara di dalam mereda, lalu menandai pintu itu dengan garam dan air doa. Setelah itu ia kembali ke rumah kecilnya dengan nafas tersengal-sengal. Ia tahu pertempuran belum selesai. Malam Jumat besok semuanya akan ditentukan. "Kalau aku gagal, Rara bisa mati," katanya pelan sambil menatap langit yang gelap. Ia mengambil sajadah lusuhnya, lalu sujud lama sekali, memohon agar Tuhan memberinya kekuatan menghadapi kegelapan yang semakin nyata di sekolah itu. Malam itu, tanggal 13, bertepatan dengan Jumat Kliwon. Langit desa Wonoloyo gelap total. Awan menutupi bulan. Angin malam berhembus pelan, membawa bau anyir yang menusuk hidung. Di kejauhan gonggongan anjing terdengar bersahutan, seperti tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kakek Mijan duduk di pojok rumahnya, memegang tas kain yang berisi air doa, daun kelor, dan segenggam garam. Wajahnya tegang. Ia sudah tahu malam ini adalah puncak dari semua kejadian. Malam tumbal. Ia menatap jam dinding.
pukul 11:15, hatinya berdegup cepat. Ia berdiri, mengambil santer kecil lalu berjalan pelan menuju sekolah. Di sepanjang jalan, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu jalan satu persatu padam ketika ia melewatinya. Gerbang SD Teladan tampak terbuka sedikit, padahal sore tadi sudah dikunci rapat. Dari kejauhan, terlihat cahaya merah redup keluar dari jendela ruang kepala sekolah. Bau kemenyan dan darah bercampur, membuat dada kakek Mijan terasa sesak. Ia masuk pelan-pelan lewat sisi kiri sekolah, menyelinap ke gudang peralatan. Dari celah pintu, ia bisa melihat langsung ke ruang kepala sekolah. Di dalam ruangan itu, Pak Handoyo duduk bersila. Di depannya ada lilin merah, bunga 7 rupa, dan foto Rara yang diletakkan di atas nampang bersama potongan ayam hitam. Mulut Pak Handoyo komat kamit membaca mantra. Suaranya berat, seperti bukan suara manusia. Matanya memerah, dan di belakang tubuhnya tampak bayangan besar bergerak perlahan seperti asap hitam yang menjelma bentuk manusia. Kakek Mijan menahan napas. Ia tahu ritual sedang dimulai. Tapi belum sempat ia bergerak, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki kecil dari arah gerbang. Ia menoleh cepat. Sosok Rara berjalan masuk ke halaman sekolah. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan kakinya melangkah kaku seperti orang tidur berjalan. Ia mengenakan baju tidur dan tanpa alas kaki. Dari mulutnya keluar bisikan lirih. "Aku datang, aku datang." Kakek Mijan terperanjat. "Ya Allah, dia ditarik ke sini," gumamnya. Ia segera keluar dari gudang, berlari pelan menghampiri Rara. Begitu gadis kecil itu hampir mencapai pintu ruang kepala sekolah, kakek Mijan mengarik lengannya kuat-kuat. "Rara, nak, sadar, jangan masuk," katanya panik. Rara berontak, matanya tetap kosong. "Lepas, Kek, mereka manggil aku." Dari dalam ruangan, Pak Handoyo tiba-tiba berdiri. "Lepaskan dia, Kek. Itu sudah takdirnya," teriaknya keras. Suaranya berat dan serak, seperti dua suara bercampur jadi satu. Kakek Mijan memeluk Rara lebih erat. "Kau gila, Pak. Anak ini belum waktunya mati." Pak Handoyo maju beberapa langkah, wajahnya penuh kemarahan. "Jangan ikut campur. Semua ini buat kemakmuran sekolah. 3 yang lalu udah kubayar, tinggal 1 lagi biar rejeki nggak putus." Kalimat itu membuat kakek Mijan marah besar. Ia menatap Pak Handoyo tajam. "Kau jual nyawa anak-anak buat kaya, dasar manusia serakah." Pak Handoyo menjerit, lalu tangannya mengarah ke arah kakek Mijan dan Rara. Tiba-tiba lilin-lilin di ruangan bergetar, lalu padam bersamaan. Kegelapan menyelimuti seluruh sekolah. Hanya cahaya senter kakek Mijan yang masih menyala redup. Dari arah belakang Pak Handoyo muncul sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Tubuhnya tinggi, kepalanya botak, dan mulutnya lebar penuh taring. Suara berat keluar dari makhluk itu. "Yang menghalangi, akan kuambil jiwanya." Kakek Mijan mundur pelan sambil memeluk Rara. Ia mengambil air doa dari tasnya, lalu memercikannya ke arah makhluk itu. "Dengan izin Allah, aku larang kau sentuh anak ini," teriaknya lantang. Makhluk itu menggeram keras. Angin kencang berhembus ke segala arah, membuat kertas, bunga, dan sesajen beterbangan. Lilin-lilin yang padam tiba-tiba menyala lagi sendiri dengan api biru. Tiba-tiba, dari kegelapan belakang ruangan, muncul 3 sosok anak kecil. Mereka berdiri berjejer dengan wajah pucat dan mata kosong. Ardi, Danu, dan Nisa. Tubuh mereka tampak basah dan kotor, seperti saat terakhir kali mereka ditemukan meninggal. Salah satu dari mereka, Ardi, melangkah maju. Suaranya lirih tapi jelas. "Pak Handoyo, balikin nyawa kami." Pak Handoyo menatap dengan ketakutan. Kalian sudah kubayar, aku sudah kasih tumbal." Nisa menunjuk ke arah Rara. "Jangan ambil dia, cukup kami." Suara mereka bergema di seluruh ruangan membuat kaca jendela bergetar hebat. Bayangan hitam di belakang Pak Handoyo tampak berteriak marah.
lalu mendorong tubuh Pak Handoyo ke depan. Tubuh Pak Handoyo terlempar keras, membentur meja dan darah mengucur dari kepalanya. Ia menjerit histeris sambil menatap ke arah makhluk hitam itu. "Aku sudah kasih semua yang kau mau, jangan ambil aku." Makhluk itu hanya menatapnya dingin, lalu menghilang perlahan bersama asap tebal. Namun suara tangisan anak-anak tetap terdengar sampai ruangan terasa sangat dingin. Kakek Mijan memeluk Rara lebih erat sambil terus membaca doa dengan suara keras. "Bismillahirrohmanirrohim, dengan kuasa Allah, hilangkan semua kejahatan dari tempat ini." Lampu sekolah tiba-tiba menyala kembali. Api lilin padam total, menyisakan asap putih yang berputar-putar di udara. Ardi, Danu, dan Nisa tersenyum pelan sebelum tubuh mereka memudar menjadi kabut. Kakek Mijan hampir pingsan karena lelah. Ia duduk di lantai sambil memangku Rara yang mulai sadar. Anak itu menangis pelan. "Kek, aku takut. Aku nggak mau mati." Kakek Mijan mengelus kepala Rara lembut. "Sudah nak, kau selamat sekarang. Semuanya sudah selesai." Tapi di sudut ruangan, Pak Handoyo tergeletak tak bergerak. Matanya terbuka lebar dengan wajah ketakutan. Ia meninggal malam itu, tepat di depan meja tempat ia biasa duduk memimpin sekolah. Menjelang subuh, warga mulai berdatangan ke sekolah karena mendengar suara ribut. Mereka menemukan kakek Mijan duduk di lantai ruang kepala sekolah, memeluk Rara yang masih menangis. Di depan mereka, tubuh Pak Handoyo sudah kaku dan pucat. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Tapi setelah kejadian itu, suasana di SD Teladan berubah total. Tak ada lagi suara aneh di malam hari. Tidak ada murid yang sakit atau kesurupan. Kakek Mijan menjadi satu-satunya orang yang tahu bagaimana semuanya berakhir. Tapi ia memilih diam. Ia hanya bilang satu kalimat pada Pak Lurah pagi itu. "Sekolah ini sudah bersih. Tapi jangan biarkan siapapun lagi main-main sama pesugihan." Pagi itu, Desa Wonoloyo digemparkan kabar yang tak pernah disangka. Sejak subuh, warga sudah berkerumun di depan SD Teladan. Polisi datang bersama ambulans. Garis kuning dipasang di depan ruang kepala sekolah. Tubuh Pak Handoyo ditemukan membujur di lantai. Matanya melotot dan mulutnya terbuka lebar seperti sedang menjerit sebelum mati. Di sekelilingnya banyak lilin yang sudah meleleh, beberapa kembang 7 rupa berserakan, dan ada bekas darah di lantai yang sudah mengering. "Waduh, ini kayak bukan mati biasa," gumam salah satu warga yang ikut melihat dari balik jendela. Petugas polisi hanya mencatat sambil menggeleng. "Kita catat sebagai serangan jantung mendadak. Tidak ada tanda kekerasan," katanya. Tapi sebagian warga yang melihat langsung tahu ini bukan perkara wajar. Di teras sekolah, kakek Mijan duduk dengan wajah lelah. Matanya sayu, tubuhnya gemetar. Tapi dari sorot pandangnya terlihat kelegaan yang dalam. Di dalam hatinya, ia tahu apa yang terjadi semalam bukan kebetulan. Beberapa guru datang menghampiri. Ibu Ratna, guru kelas 5, bertanya dengan suara pelan. "Kek, semalam sebenarnya ada apa di sini?" Kakek Mijan tidak langsung menjawab. Ia menatap lantai cukup lama sebelum berkata, "Yang kalian lihat pagi ini itu akibat dari perbuatan yang sudah lama dilakukan." Guru-guru saling pandang, tak mengerti. Hingga akhirnya polisi menemukan sebuah tas kulit tua di bawah meja kerja Pak Handoyo. Isinya membuat semua orang tercengang. Di dalamnya ada kitab hitam berisi tulisan Latin campur huruf Jawa kuno, beberapa foto murid yang sudah meninggal, dan selembar kertas berisi daftar nama lengkap dengan tanggal tertentu di sampingnya. Nama paling atas tertulis Rara. Guru Rudi langsung menjatuhkan tas itu. "Astagfirullah, ini daftar tumbal," katanya dengan wajah pucat. Kakek Mijan hanya mengangguk pelan. "Aku sudah curiga sejak lama, tapi tak ada yang mau dengar." Sejak saat itu suasana sekolah berubah jadi mencekam. Warga berdatangan.
Sebagian penasaran, sebagian ketakutan. Anak-anak dilarang datang selama beberapa hari. Kepala dinas pendidikan datang memeriksa dan ruangan kepala sekolah dipasangi gembok. Sementara itu, Rara dirawat di rumah sakit desa. Ia selamat, tapi tidak mau bicara apapun. Matanya kosong setiap kali orang menanyainya. Ibunya terus menangis di samping ranjang. "Anakku nggak salah apa-apa, kenapa harus dia yang hampir jadi korban?" katanya berkali-kali. Kakek Mijan sempat menjenguk. Ia membawa air doa dan seikat daun kelor. "Ini buat jaga-jaga," ucapnya. Saat kakek Mijan menyentuh kepala Rara, gadis kecil itu tiba-tiba meneteskan air mata. "Terima kasih, Kek," bisiknya lirih, lalu tertidur. Hari-hari berikutnya, berita kematian Pak Handoyo menyebar ke seluruh desa. Ada yang percaya ia meninggal karena serangan jantung, tapi lebih banyak yang yakin kalau ia mati karena pesugihan yang berbalik menelan dirinya sendiri. Katanya tiap tahun ada anak meninggal, itu tumbalnya, bisik salah satu warga di warung kopi. Makanya sekolah itu angker, tapi untung ada kakek Mijan yang berani melawan. Meski kasus dianggap selesai oleh pihak berwajib, kakek Mijan tahu arwah-arwah anak yang dulu meninggal belum sepenuhnya tenang. Beberapa malam setelah kejadian, ia masih mendengar langkah kakek kecil di sekitar halaman. Namun kali ini tidak ada suara tangisan atau tawa, hanya langkah pelan seolah berpamitan. Ia berdiri di depan sumur belakang sekolah, tempat dulu Ardi ditemukan tenggelam. Ia membaca doa dengan suara pelan. "Pergilah dengan tenang, Nak. Tidak ada lagi yang akan menyakiti kalian," katanya sambil menatap air sumur yang kini tampak jernih. Beberapa hari kemudian, guru-guru mengadakan tahlilan bersama di aula sekolah. Mereka menyalakan lilin dan berdoa untuk ketiga murid yang meninggal. Setelah acara selesai, suasana sekolah benar-benar terasa berbeda. Tidak ada lagi hawa berat yang menekan seperti dulu. Namun, kakek Mijan tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia tetap datang pagi-pagi untuk menyapu halaman, merapihkan kursi di kelas, dan memastikan tidak ada lagi sesajen atau bau aneh di ruangan manapun. Suatu sore, Pak Lurah datang ke sekolah untuk menyerahkan surat penghargaan kecil dari desa. "Kek, ini buatmu. Terima kasih sudah menjaga sekolah kita," katanya sambil menyerahkan amplop coklat. Kakek Mijan menolaknya halus. "Saya cuma ngelakuin apa yang seharusnya saya lakukan, Pak. Yang penting anak-anak bisa belajar dengan tenang." Pak Lurah mengangguk dan menepuk bahunya. "Tapi hati-hati, Kek. Ilmu pesugihan kayak begitu kadang masih nyisa bekasnya." Kakek Mijan tersenyum tipis. "Makanya saya jagain tiap malam." Malam itu, setelah semua orang pulang, kakek Mijan kembali duduk di serambi depan ruang kepala sekolah. Angin malam berhembus pelan, membuat daun-daun jati bergesekan. Ia menatap langit gelap dan bergumam, sekolah ini sudah bersih, tapi godaan manusia nggak akan pernah hilang. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik bersahutan. Lampu di setiap ruang kelas masih menyala redup. Kakek Mijan menutup matanya sebentar, mengingat wajah anak-anak yang dulu jadi korban. Di hatinya ia berjanji akan menjaga tempat itu sampai akhir hayatnya. Keesokan harinya, saat murid-murid kembali masuk sekolah, suasana benar-benar berbeda. Tidak ada lagi ketakutan. Anak-anak tertawa lepas di halaman. Guru-guru mengajar dengan semangat. Rara pun sudah mulai bisa tersenyum, meski masih sedikit murung. Ia duduk di bangku paling depan, menggambar bunga dan menulis, "Terima kasih Kakek Mijan." Dan bagi warga desa Wonoloyo, kisah Pak Handoyo jadi pelajaran yang tak pernah dilupakan. Bahwa mencari kekayaan lewat jalan gelap hanya akan membawa kehancuran. Tidak ada rezeki tanpa usaha dan tidak ada keberkahan dari perjanjian dengan makhluk halus. Sementara itu, di serambi kecil belakang sekolah, Kakek Mijan masih duduk setiap sore sambil menyapu pelan. Sekali-sekali ia tersenyum kecil, seolah menyapa sesuatu yang tak terlihat. "Tenang saja, Nak. Kekek di sini," ucapnya pelan. Malam mulai turun dan dari kejauhan lonceng sekolah berbunyi sekali, padahal tak ada yang menyentuhnya. Tapi kali ini Kakek Mijan tidak takut.
Ia tahu itu hanya tanda terima kasih dari arwah anak-anak yang kini sudah damai. Kisah di SD Teladan jadi pengingat bagi semua orang di Desa Wonoloyo. Ambisi dan keserakahan bisa membuat seseorang lupa batas, bahkan rela mengorbankan nyawa orang lain demi harta. Dari semua yang terjadi, warga belajar bahwa kekayaan sejati datang dari pesugihan atau perjanjian gelap, tapi dari kerja keras, doa, dan kejujuran. Dan selama masih ada orang seperti kakek Mijan, orang yang berani melawan kejahatan meski sendirian, maka kebaikan tidak akan pernah benar-benar hilang dari dunia ini.